warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dari turunan fungsi aljabar. Oke. Sebelumnya diingatkan kembali bahwa yang namanya turunan itu konsep penurunan dari pangkat. Contoh di sini kita punya konsep pertama, fx sama dengan k, di mana k-nya itu merupakan konstanta. Jadi turunan atau kita biasa menulisnya f aksen dari x adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini cuma ada k atau cuma ada konstanta, nggak ada unsur x-nya sama dengan ini. Maka turunannya itu 0. Selanjutnya, ketika kita punya fx-nya sama dengan x, doang nih berarti. Jadi turunannya nilai x itu 1 atau f aksennya sama dengan 1. Ketika kita punya fx-nya itu x pangkat n, perhatikan di sini, maka pangkat n-nya ini kita oper ke depan. Jadinya seperti ini. Pangkat n-nya kita pindahin ke depan, jadinya n-nya di sini. Selanjutnya, yang namanya turunan, pangkatnya ini, n-nya ini selalu dikurang dengan 1. Selanjutnya, ketika kita punya fx-nya itu ax pangkat n, maka pangkat n-nya ini kita kalikan ke bilangan a. Jadi posisinya seperti ini. Jadi f aksen sama dengan a-nya dikali n, x pangkatnya n selalu dikurang 1. Oke, paham? Di sini kita punya fx-nya itu sama dengan 8. 8 ada ke unsur x-nya di sini? Nggak ada, jadi 8 ini cuma konstanta, cuma angkanya doang, nggak ada huruf x di sini. Maka turunannya dari fungsi x atau f aksen x-nya itu 0. Di sini fx sama dengan setengah x pangkat 6. Bagaimana menurunkannya? Sama polanya. Pangkatnya 6 dikalikan dengan angka yang ada di depan x. Jadi seperti ini. Jadi 6 kita kalikan dengan setengah. 6 kalikan dengan setengah nih. 6 bagi 2. Bisa dong, 3. Selanjutnya, x-nya tetap di sini. Pangkatnya 6 ini selalu kita kurangkan dengan 1. Jadi 6 kurang 1, 5. Jadi turunan dari setengah x pangkat 6 itu 3x pangkat 5. Untuk konsep dasarnya sampai sini paham ya? Selanjutnya, kita ke contoh pertama. Di sini kita menentukan nilai dari 3x pangkat 4 tambah 15x kurang 20. Kalau posisinya seperti ini udah tambah, kurang, maka kita menurunkannya 1 poin. Kita turunkan dulu 3x pangkat 4. Seperti apa? Jadi 4-nya ini kita kalikan dengan angka depan benar. 4 dikalikan dengan 3. Jadinya 12x pangkat. Ini kenapa jadi 3 nih? Karena 4 dikurang 1. Jadinya 3 benar. Selanjutnya 15x yang kita turunkan. Karena 15x nggak ada pangkatnya, jadi turunannya itu hanya angka depannya saja atau koefisiennya saja. Jadi turunan dari 15x itu 15. Selanjutnya, turunan dari 20. 20 ada unsur x-nya kah? Nggak ada. Maka turunan dari 20 itu 0. Nggak usah kita tulis. Jadi kesimpulannya, turunan dari 3x pangkat 4 tambah 15x kurang 20 itu 12x pangkat 3 ditambah dengan 15. Di sini kita akan menentukan nilai dari turunan pertama, fungsi dari 3x pangkat 4 tambah 15x kurang 20. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, jadi kita turunkan masing-masing unsurnya. Jadi kita turunkan dulu 3x pangkat 4, selanjutnya 15x, min 20. Tandanya tetap nggak berubah. Seperti ini. Jadi 4, pangkatnya 4 nih, dikalikan dengan angka depannya, koefisiennya. Jadi 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 12. X pangkat, ini kenapa jadi 3? Karena 4 dikurang 1 itu hasilnya 3. Ingat ya, yang namanya turunan, pangkatnya selalu dikurang 1. Selanjutnya, kita punya 15x. Turunannya gimana? Karena 15x nggak ada pangkatnya, makanya koefisiennya doang, jadi 15. Kenapa x-nya hilang? Karena di sini x pangkat 1 kan ya? Karena 1 dikurang 1 itu 0.
Jadi bilangan berapapun ketika dipaksakan 0 hasilnya 1, maka 15 kali 1 hasilnya 15. Selanjutnya, turunan dari 20. 20 adakah unsur X-nya? Karena 20 nggak ada unsur X-nya, maka turunan dari 20 itu 0. Jadi 0 nggak kita tulis. Sampai sini paham ya? Oke. Dari 3x pangkat 4 tambah 15x kurang 20 itu adalah 12x pangkat 3 tambah 15. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan nilai dari f aksen 1. Jadi artinya setelah diturunkan, kita ganti x-nya, kita substitusi x-nya dengan angka 1. Fungsi x-nya di sini kita punya 6x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 tambah 15. Step pertama itu kita turunkan, seperti contoh pertama tadi. Jadi 5 kita kalikan dengan 6 pangkatnya. Selanjutnya pangkat 3 kita kalikan dengan koefisiennya dengan 2. 18 turunannya adakah? Unsur X-nya nggak ada, maka turunan dari 18 nanti 0. Selanjutnya 5 kali 6, 30x. Terus ini kenapa bisa jadi 4? Karena 5 dikurang 1 itu 4. Minus dikurang 3 kali 2, 6x pangkat. Kenapa bisa jadi 2? Karena 3 dikurang 1 itu 2. Lalu 18 tadi turunannya kan 0. Kenapa turunan dari 18 0? Karena 18 itu nggak ada unsur X-nya. Selanjutnya, setelah didapat turunan pertamanya, setelah didapat f aksennya, maksudnya di sini, nilai X-nya kita ganti dengan 1. Jadi setiap ada unsur X di sini kita ganti dengan 1. 30x pangkat 4. X-nya kita ganti 1, makanya 30 dikalikan dengan 1 pangkat 4 dikurangkan dengan 6 dikali 1 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 4, 1 kita kalikan dengan 30. 30 dikurang dengan 1 pangkat 2, 1 benar dikalikan dengan 6, 6. Lalu kesimpulannya 30 kurang 6 itu 24. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar dengan menggunakan konsep limit. Sebelumnya kalian udah tahu konsep limit itu apa. Sekarang untuk memahaminya, perhatikan grafik berikut. Di sini kita punya poin X. Maka di sini di sumbu Y-nya hasilnya dari poin fungsi X. Selanjutnya kita punya poin di sini X tambah H. Di sini kita punya poin X tambah H, maka di sini fungsinya X tambah H, hasil dari poin itu. Selanjutnya perhatikan garis merah. Garis merah ini merupakan fungsi X-nya. Fungsi X atau kita sebut juga fx. Nah, fx ini mau kita turunkan. Turunannya ini, jadi yang namanya turunan itu penurunan pangkat. Yang tadinya pangkat 3 jadi pangkat 2, yang tadinya pangkat 5 jadi pangkat 4. Pangkatnya selalu berkurang 1. Untuk memahaminya dengan konsep limit, perhatikan dulu sebentar. Di sini H itu H selisihnya berarti ya X dikurang X tambah H jadinya H. Terus jarak antara fx dengan fx tambah H itu kita simbolkan dengan delta fx atau perubahannya. Selanjutnya X tambahannya ini mendekati 0, dia bergeser terus sampai mepet ke X. Maka di sini kita simbolkan H-nya itu mendekati 0. Selanjutnya, untuk menentukan turunan dengan menggunakan konsep limit, di sini F aksen. Aksen ini simbol dari turunan, atau kita membacanya F aksen X. Yaitu langkah pertamanya delta Fx, jadi perubahan antara Fx tambah H dengan Fx dibagi dengan delta X. Delta X berarti perubahan jarak dari X tambah H ke X. Berarti delta X-nya itu H ya. Selanjutnya, seperti ini. Tadi selisihnya dikurang delta Fx. Terus yang bawah delta X. X kurang X, jadinya tinggal H. Lanjut. Jadi kita punya fungsi X, turunan fungsi X-nya atau f aksen X-nya. Fx tambah H dikurang Fx dibagi H.
karena dia hanya mendekati 0 dengan menggunakan konsep limit, jadinya seperti ini. Oke, untuk menentukan turunan pertama dari fx ini, 2x tambah 6 ini, dengan menggunakan konsep limit, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu x tambahannya ini. Jadi ketika fx-nya 2x tambah 6, maka fx tambahannya, jadi posisi 2x x-nya ini kita ganti dengan x tambah h. 2x tambah h ditambah lagi dengan 6. Selanjutnya 2-nya ini kita kalikan dengan x, 2 kali x. Selanjutnya 2-nya juga kita kalikan dengan h. Maka hasilnya seperti ini, 2 kali x 2x, 2 kali h 2h ditambah dengan 6. Ketika kita udah dapet fungsi x tambahannya ini, 2x tambah 2h tambah 6, maka selanjutnya kita menentukan f aksen x-nya, turunannya dengan menggunakan limit. Yang kita gunakan ini, fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Fx tambahannya ini 2x tambah 2h ditambah 6 dikurangkan dengan fx-nya. Fx-nya itu 2x tambah 6. Lanjut, tanda kurangnya ini kita buka ya. Selanjutnya perhatikan. Jadi 2x tambah 2h tambah 6 min 2x min ketemu plus min 6. Lanjutnya kita apakan? Kita cari yang sama. Yang sama bisa kita eliminasi. Contohnya ini 2x dikurang 2x jadinya 0. Selanjutnya 6 dikurang 6 juga 0. Jadi kita punya apa? Jadi kita punya limit h menuju 0, sisanya ini 2h. Terus h dibagi h dibagi h itu jadinya 2. Jadi limitnya hasilnya adalah 2. Jadi turunannya, kesimpulannya, turunan fungsi x dari 2x tambah 6 itu hasilnya adalah 2. Untuk x-nya 6x kuadrat, maka langkah pertama kita adalah menentukan fx tambah h. Jadi x tambah h-nya ini kita ganti, kita masukkan ke nilai x. 6 dikali x tambah h dikuadratkan. Perhatikan catatan bawah. Ingat rumus ini, a tambah b dikuadratkan, maka a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Sekarang kita perhatikan. 6-nya tetap biarin dulu. Jadi x-nya dikuadratkan tambah 2hx tambah h kuadratkan. 6-nya kita kalikan ke dalam. Kita kalikan ke fungsi dalam kurung ini. 6 dikali x kuadrat. Terus 6-nya juga dikalikan dengan 2, 12hx. Tambah 6-nya juga dikalikan dengan h kuadrat. Kita udah punya fungsi x tambahannya. Selanjutnya faksennya dengan menggunakan konsep limit. Di sini h menuju 0. Fx tambah h dikurang fx per h. Selalu ini rumus yang utama ya. Lanjut. Kita masukkan fx tambahannya. 6x kuadrat tambah 12hx tambah 6h dari sini. Dikurangkan dengan fx. Fx-nya itu 6x kuadrat dari sini. Lanjut kita apakan? Kita cari kita cari anggota yang bisa dieliminasi. Apa yang sama? Yang sama 6x dengan 6x. Jadi 6x dikurang 6x kuadrat habis. Jadi sisa apa? Jadi sisa limit h menuju 0 dari 12hx tambah 6h. Selanjutnya perhatikan deh. Sama-sama punya unsur h nih. Lanjutnya h-nya kita faktorkan. Jadi seperti ini. H-nya kita faktorkan. Jadi h-nya kita faktorkan, taruh luar, terus jadinya seperti ini. 12hx, h-nya kita faktorkan jadi tinggal 12x tambah 6h kuadrat, kita faktorkan h-nya jadi 6h dibagi dengan h. Selanjutnya setelah h-nya kita faktorkan, h ini dengan ini bisa kita bagi. Jadi h ini dengan ini kita bagi ya. Lanjut, jadi kita punya limit
Setelah kita faktorkan, H-nya kita bagi, H ini dengan ini kita bagi. Jadi sisanya kita punya limit H menuju 0 dari 12X tambah 6H. Setelah sampai sini, nilai H-nya kita ganti dengan 0 seperti ini. 12X tambah 6H, H-nya kita ganti dengan 0, jadi 6 kali 0, 0. Jadi apa hasilnya? 12X. Jadi kesimpulannya 12X ini adalah turunan pertama dari fungsi 6x. Kita harus menentukan turunan pertamanya dengan menggunakan konsep limit. Di sini kita punya fx 3x kuadrat kurang 5. Langkah pertamanya yang harus kita lakukan adalah menentukan fx tambah h-nya. Jadi nilai x ini diganti dengan x tambah h. Catatan lagi bahwa a tambah b kuadrat berarti a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Langkah selanjutnya kita kerjakan dulu. Yang ada di dalam kurung ini. Jadi 3 dikalikan dengan x-nya dikuadratkan tambah 2hx tambah h kuadrat dikurang 5. Sudah seperti ini, 3-nya kita kalikan ke dalam. 3-nya dikalikan x kuadrat, terus 3 kalikan 2 jadinya 6hx, tambah 3 dikalikan h jadinya 3h kuadrat dikurang 5. Setelah didapat fungsi x tambahannya, kita menentukan turunan pertamanya, f aksennya, dengan menggunakan limit ini. Selalu ini yang kita pakai ya. Jadi fungsi x tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Kita input fungsi x tambahannya itu berarti ini kan ya, dari sini nih. 3x kuadrat tambah 6hx kurang 5 dikurang fungsi x. Fungsi x ini dari sini, 3x kurang 5. Selanjutnya min tanda ke dalam kurung ini kita buka. Jadinya akan seperti ini. 3x kuadrat tambah 6hx tambah 3h kuadrat dikurang 5 min 3x kuadrat min ketemu min jadi plus 5. Selanjutnya apa kan? Kita cari unsur yang sama untuk kita eliminasi. Adakah yang sama di antara ini? Iya, betul. 3 sama dengan 3. Jadi 3 dikurang 3 habis ya. Lanjut, ada yang sama lagi? Iya. Min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Jadi apa yang kita punya sisanya nih? Jadi sisanya kita punya 6hx tambah 3h kuadrat. Selanjutnya kita tulis seperti ini. Jadi limit h menuju 0, 6hx tambah 3h kuadrat. Selanjutnya, sama-sama punya unsur h nih. H-nya kita faktorkan. Kita faktorkan seperti ini. Jadi 6hx difaktorkan h-nya jadi 6x tambah 3h kuadrat. H-nya difaktorkan ke sini jadi tinggal 3h per h. Sudah difaktorkan, h-nya ini nanti kita bagi ya. Jadi setelah kita bagi nilai h-nya, h bagi h, maka sisanya limit h menuju 0, jadi kita punya sisanya 6x tambah 3h. Setelah sampai sini baru nilai h-nya kita masukkan, kita input, kita ganti dengan 0. Jadi seperti ini. 6x tambah 3h, h-nya kita ganti dengan 0 karena dia limit h-nya menuju 0. Selanjutnya 3 kali 0, 3. Jadi apa sisanya? 6x. So 6x ini adalah hasil turunan pertama dari fungsi 3x kuadrat min 5. Oke, cukup pada pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dari turunan fungsi aljabar. Oke. Sebelumnya diingatkan kembali bahwa yang namanya turunan itu konsep penurunan dari pangkat. Contoh di sini kita punya konsep pertama, fx sama dengan k, di mana k-nya itu merupakan konstanta. Jadi turunan atau kita biasa menulisnya f aksen dari x adalah 0. Kenapa 0? Karena di sini cuma ada k atau cuma ada konstanta, nggak ada unsur x-nya disama dengan ini. Maka turunannya itu 0. Selanjutnya, ketika kita punya fx-nya sama dengan x, doang nih berarti. Jadi turunannya nilai x itu 1 atau f aksennya sama dengan 1.
ketika kita punya fx-nya itu x pangkat n, perhatikan di sini, maka pangkat n-nya ini kita oper ke depan. Jadinya seperti ini. Pangkat n-nya kita pindahin ke depan, jadinya n-nya di sini. Selanjutnya, yang namanya turunan, pangkatnya ini, n-nya ini selalu dikurang dengan 1. Selanjutnya, ketika kita punya fx-nya itu ax pangkat n, maka pangkat n-nya ini kita kalikan ke bilangan a. Jadi posisinya seperti ini. Jadi f aksen sama dengan a-nya dikali n, x pangkatnya n selalu dikurang 1. Oke, paham? Di sini kita punya fx-nya itu sama dengan 8. 8 ada kah unsur x-nya di sini? Nggak ada, jadi 8 ini cuma konstanta, cuma angkanya doang, nggak ada huruf x di sini. Maka turunannya dari fungsi x atau f aksen x-nya itu 0. Di sini fx sama dengan setengah x pangkat 6. Bagaimana menurunkannya? Sama polanya. Pangkatnya 6 dikalikan dengan angka yang ada di depan x. Jadi seperti ini. Jadi 6 kita kalikan dengan setengah. 6 kalikan dengan setengah nih. 6 bagi 2. Bisa dong, 3. Selanjutnya, x-nya tetap di sini. Pangkatnya 6 ini selalu kita kurangkan dengan 1. Jadi 6 kurang 1, 5. Jadi turunan dari setengah x pangkat 6 itu 3x pangkat 5. Untuk konsep dasarnya sampai sini paham ya? Selanjutnya, kita ke contoh pertama. Di sini kita menentukan nilai dari 3x pangkat 4 tambah 15x kurang 20. Kalau posisinya seperti ini udah tambah, kurang, maka kita menurunkannya 1 poin 1 poin. Kita turunkan dulu 3x pangkat 4. Seperti apa? Jadi 4-nya ini kita kalikan dengan angka depan benar. 4 dikalikan dengan 3. Jadinya 12x pangkat. Ini kenapa jadi 3 nih? Karena 4 dikurang 1, jadinya 3 benar. Selanjutnya 15x yang kita turunkan. Karena 15x nggak ada pangkatnya, jadi turunannya itu hanya angka depannya saja atau koefisiennya saja. Jadi turunan dari 15x itu 15. Selanjutnya, turunan dari 20. 20 ada unsur x-nya kah? Nggak ada. Maka turunan dari 20 itu 0, nggak usah kita tulis. Jadi kesimpulannya, turunan dari 3x pangkat 4 tambah 15x kurang 20 itu 12x pangkat 3 ditambah dengan 15. Di sini kita akan menentukan nilai dari turunan pertama, fungsi dari 3x pangkat 4 tambah 15x kurang 20. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, jadi kita turunkan masing-masing unsurnya. Jadi kita turunkan dulu 3x pangkat 4, selanjutnya 15x, min 20. Tandanya tetap nggak berubah. Seperti ini. Jadi 4, pangkatnya 4 nih, dikalikan dengan angka depannya, koefisiennya. Jadi 4 dikalikan dengan 3, hasilnya 12. X pangkat, ini kenapa jadi 3? Karena 4 dikurang 1 itu hasilnya 3. Ingat ya, yang namanya turunan, pangkatnya selalu dikurang 1. Selanjutnya, kita punya 15x. Turunannya gimana? Karena 15x nggak ada pangkatnya, makanya koefisiennya doang, jadi 15. Kenapa x-nya hilang? Karena di sini x pangkat 1 kan ya? Karena 1 dikurang 1 itu 0. Jadi bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0, hasilnya 1. Maka 15 kali 1, hasilnya 15. Selanjutnya, turunan dari 20. 20 adakah unsur x-nya? Karena 20 nggak ada unsur x-nya, maka turunan dari 20 itu 0. Jadi 0 nggak kita tulis. Sampai sini paham ya? Oke. Dari 3x pangkat 4 tambah 15x kurang 20 itu adalah 12x pangkat 3 tambah 15. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita disuruh untuk menentukan nilai dari f aksen 1. Jadi artinya setelah diturunkan, kita ganti x-nya, kita substitusi x-nya dengan angka 1. Fungsi x-nya di sini kita punya 6x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 tambah 15. Step pertama itu kita turunkan, seperti contoh pertama tadi. Jadi 5 kita kalikan dengan 6 pangkatnya. Selanjutnya pangkat 3 kita kalikan dengan koefisiennya dengan 2.
18 turunannya adakah? Unsur X-nya nggak ada, maka turunan dari 18 nanti 0. Selanjutnya 5 kali 6, 30X. Terus ini kenapa bisa jadi 4? Karena 5 dikurang 1 itu 4. Minus dikurang 3 kali 2, 6X pangkat. Kenapa bisa jadi 2? Karena 3 dikurang 1 itu 2. Lalu 18 tadi turunannya kan 0. Kenapa turunan dari 18 0? Karena 18 itu nggak ada unsur X-nya. Selanjutnya, setelah didapat turunan pertamanya, setelah didapat f aksennya, maksudnya di sini, nilai X-nya kita ganti dengan 1. Jadi setiap ada unsur X di sini kita ganti dengan 1. 30X pangkat 4. X-nya kita ganti 1, makanya 30 dikalikan dengan 1 pangkat 4 dikurangkan dengan 6 dikali 1 pangkat 2. Jadi 1 pangkat 4, 1 kita kalikan dengan 30. 30 dikurang dengan 1 pangkat 2, 1 benar dikalikan dengan 6, 6. Lalu kesimpulannya 30 kurang 6 itu 24. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.